Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Linda dari Prodi Sistem Informasi semester 7 serta rekan saya bernama Irwan Wijaya Arianto dari semester 7 juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added atau disingkat dengan EVA. Baik, kita langsung masuk ke pengertian Economic Value Added atau EVA. Metode EVA pertama kali ini dikembangkan oleh Stewart dan Stevens, orang analisis keuangan dari perusahaan Stewart dan CEO pada tahun 1993. Jadi, model EVA menawarkan parameter yang cukup objektif karena berangkat dari konsep biaya modal, yakni mengurangi laba dengan beban biaya modal, di mana beban biaya modal ini mencerminkan tingkat risiko perusahaan. Beban biaya modal ini juga mencerminkan tingkat kompensasi atau return yang diharapkan investor atau sejumlah investasi yang ditanamkan di perusahaan. Jadi di Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI atau nilai tambah ekonomi, yang merupakan metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Oke, selanjutnya itu ialah tujuan penerapan Economic Value Added atau EVA. Jadi dengan perhitungan EVA diharapkan akan mendapatkan hasil perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis. Hal ini disebabkan oleh EVA dihitung berdasarkan perhitungan biaya modal yang menggunakan nilai pasar berdasarkan kreditur, terutama pemegang saham, dan bukan menggunakan nilai buku yang bersifat historis. Perhitungan EVA juga diharapkan mendukung menyajikan laporan keuangan yang akan mempermudah pengguna. Laporan keuangan seperti investor, kreditur, karyawan, pemerintahan, pelanggan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan lainnya. Oke, selanjutnya itu ialah manfaat penerapan model EVA. Jadi yang pertama adalah sebagai alat ukur kinerja perusahaan, di mana fokus penilaian kinerja adalah pencipta nilai. Yang kedua ialah dengan EVA para manajer akan bertindak seperti halnya pemegang saham, yaitu memilih investasi yang dapat memaksimumkan tingkat pengembalian dan minimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Irwan Wijaya Arianto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Linda. Manfaat dari penerapan model EVA. Yang ketiga, EVA mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijaksanaan struktur modalnya. Yang keempat, untuk mengidentifikasi proyek atau kegiatan yang memberikan tingkat pengambilan yang lebih tinggi dari biaya modalnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan Economic Value Added. Yang pertama, keuntungannya yaitu memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua, perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain sebagai konsep penilaian. Dan yang ketiga, EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus pada karyawan, terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih, sehingga dapat dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholder stratification concept. Dan yang terakhir, yang keempat, konsep EVA ini merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah digunakan, sehingga merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mempercepat pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan dari Economic Value Added. Kelemahannya di sini terdapat 5. Yang
pertama yaitu secara konseptual, Eva memang lebih unggul daripada pengukur tradisional akuntansi, namun secara praktis belum tentu dapat diterapkan dengan mudah. Yang kedua, Eva adalah alat ukur semata dan sebagai cara untuk mencapai sasaran perusahaan, sehingga diperlukan suatu cara bisnis tertentu untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang ketiga, Eva hanya menggambarkan penciptaan nilai pada satu tahun tertentu. Dan yang keempat, masih mengandung unsur keberuntungan atau tinggi rendahnya Eva dapat dipengaruhi oleh gejolak di pasar modal. Yang kelima, selain itu Eva dipandang bukanlah tolak ukur kinerja keuangan perusahaan dan kurang memperhatikan aspek non-keuangan sehingga tidak komprehensif. Eva juga hanya mengukur nilai akhir atau outcome dan tidak mengukur aktivitas tertentu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.